Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang beranggotakan saya Belvania Sadia Rizwinanda dengan NIM K100230186 dan rekan saya Elsya Bila Putri Darvani dengan NIM K100230240 dan saya Sri Kusuma Dewi dengan NIM K100230148. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak tambang nikel di Raja Ampat terhadap kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan. Selanjutnya akan berkaitan dengan pembahasannya mengenai relevansi dengan bidang studi kami yaitu farmasi. Topik mengenai tambang nikel di Raja Ampat memiliki relevansi yang signifikan dengan bidang studi farmasi karena aktivitas pertambangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, meningkatkan risiko penyakit akibat paparan logam berat, serta mengancam keberadaan sumber daya alam hayati yang berpotensi sebagai bahan baku obat. Selain itu, isu ini mendorong pentingnya peran farmasis dalam pengawasan terapi, edukasi masyarakat, serta pelestarian tanaman obat tradisional yang terancam oleh eksploitasi lahan. Salah satu dampak lingkungan dari kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang paling terasa dari sektor farmasi adalah limbah obat. Obat-obatan yang kadaluarsa atau tidak terpakai jika dibuang sembarangan, misalnya ke saluran air atau tanah, dapat mencemari ekosistem, termasuk perairan Laut Raja Ampat yang sangat sensitif. Farmasis berperan krusial dalam yang pertama, edukasi masyarakat, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, fasilitas kesehatan, dan wisatawan tentang cara membuang obat yang benar dan aman, sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, mengembangkan sistem pengambilan kembali obat, mendorong atau bahkan memfasilitasi program pengambilan kembali obat-obatan yang tidak terpakai dari masyarakat untuk kemudian dimusnahkan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, minimisasi limbah, memberikan edukasi tentang penggunaan obat yang rasional untuk menghindarkan pembelian obat berlebih yang akhirnya menjadi limbah. Yang keempat, promosi penggunaan obat tradisional dan berkelanjutan. Mengingat kekayaan tanaman obat di Raja Ampat, farmasis dapat berperan dalam yang pertama, penelitian dan pengembangan, berkolaborasi dengan etnobotanis dan komunitas lokal untuk meneliti dan mengembangkan potensi tanaman obat tradisional secara berkelanjutan. Ini bisa mengurangi ketergantungan pada obat-obatan sintetis yang proses produksinya mungkin berdampak lingkungan. Yang kedua, edukasi tentang sumber daya lokal, memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara memanen tanaman obat secara bertanggung jawab agar tidak merusak populasi atau habitat aslinya. Yang ketiga, mendorong green farmasi, menerapkan konsep farmasi hijau dalam praktik mereka, seperti menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan energi di apotek, dan mempromosikan produk-produk kesehatan yang berkelanjutan. Relevansi topik dengan mata kuliah. Topik mengenai tambang nikel di Raja Ampat memiliki relevansi yang signifikan dengan mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertama, dapat menimbulkan konflik sosial akibat tekanan ekonomi. Tambang menyebabkan polarisasi, sebagian mendukung karena janji pekerjaan, sebagian menolak demi lingkungan. Warga menyampaikan, kami baku sayang sekarang saling bermusuhan. Penolakan masyarakat adat dan pelaku lokal, masyarakat adat suku Kawai dan pelaku pariwisata secara aktif menolak tambang, menilai eksploitasi nikel akan merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian mereka. Ini mencerminkan hak warga atas lingkungan hidup yang sehat sesuai dengan UUD 1995 pasal 28H dan hak untuk dilibatkan dalam keputusan yang menimpa mereka atau partisipasi publik. Yang kedua, aspek hukum dan tata kelola. Ilegalitas dan lemah pengawasan izin. Beberapa perusahaan beroperasi tanpa AMDAL atau izin lingkungan sebagaimana ditekankan. Ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap UU nomor 32 tahun 2009. Mata kuliah kewarganegaraan menekankan pentingnya supremasi hukum dan akuntabilitas pemerintah dalam pemberian izin. Yang ketiga, lingkungan dan ekonomi. Dengan ekologi hilirisasi nikel menawarkan keuntungan ekonomi besar, yaitu nilai ekspor hingga 520 triliun pada tahun 2023, tetapi diingkari oleh deforestasi 500 plus HA dan kemiskinan lokal. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kelebihan pembangunan. Bagaimana agar masyarakat memperoleh manfaat tanpa merusak lingkungan hidup mereka? Sekian
presentasi dari kami mengenai dampak tambang nikel di Raja Ampat terhadap kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, ting, ning, ning, ning. Pelaku pembegalan. Kau pembohong.